Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas saham Adaro. Seperti yang kita tahu, saham Adaro ini beberapa periode terakhir dia mengalami penurunan signifikan ya. Dan kalaupun memang dilihat dari laba bersihnya memang terjadi penurunan. Dan apakah memang kedepannya potensinya lebih bagus, terutama di tahun 2024 ini. Dan pada saat saya membuat video ini, saham Adaro sudah mengeluarkan laporannya di tahun 2023 secara annual atau update kuartal keempatnya. Nah, seperti apa untuk saham Adaro ini? Apakah memang potensinya bagus atau mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman investor? Nah, seperti apa? Langsung saja. Yang pertama, untuk gambaran umumnya, sampai tanggal 20 Maret 2024, tanggal saya membuat video ini, terlihat bahwasannya memang sahamnya ini masih sama harganya dengan periode-periode sebelumnya. Artinya memang di tahun 2023 dia terjadi peningkatan yang cukup signifikan, mencapai all-time high-nya tahun 2023. Tetapi memang kalau kita lihat di sini, dia terjadi penurunan cukup signifikan dari all-time high-nya, kembali lagi ke harga yang sama dengan periode-periode sebelumnya seperti tahun 2011 dan juga tahun 2018. Nah, jadi kalau dibilang secara peningkatan all time, dia baru mencatatkan 61% ya secara all time-nya. Berarti artinya kalau kita menginvestasikan uang kita di emiten ini, dari pertama kali dia IPO, kita hanya akan mendapatkan 61%. Padahal kalau kita lihat perjalanan harga sahamnya ini sudah mencapai beberapa periode atau beberapa tahun, seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja ke analisis fundamental. Yang pertama dari sisi laba, kalau kita lihat di sini secara grafiknya memang terlihat ada penurunan ya di tahun 2023 secara tahunan, yang sebelumnya di tahun 2022 dia mencapai angka 38 triliun, kalau dirupiahkan ternyata menurun menjadi 25 triliun. Nah, kurang lebih ada 13 triliun penurunan, dan itu cukup signifikan ya penurunannya teman-teman. Tapi kalau kita lihat, meskipun di tahun 2023 ini menurun labanya atau performanya, kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, angka 25 triliun ini sudah cukup signifikan. Seperti misalnya kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai hanya 13 triliun. Apalagi di tahun 2020 memang pada saat pandemi hanya mencapai 2 triliun, dan kalau kita bandingkan lebih jauh lagi ke tahun 2018 atau tahun 2019 dia hanya mencapai 6 triliun. Jadi kalau dibilang secara performa untuk tahun 2023 ini sebenarnya sudah cukup signifikan ya teman-teman. Walaupun memang di tahun 2022 dia mencapai nilai signifikansi yang paling tinggi, mencapai angka 38 triliun, tapi kita lihat saja memang penurunannya ini saya rasa wajar, karena walaupun menurun, performanya ini masih cukup tinggi dari periode-periode sebelumnya, dan ini saya rasa ini adalah pertanda bagus untuk emiten ini teman-teman. Nah, kemudian angka 25 triliun tadi dari mana saja? Kalau kita lihat dari laporan laba ruginya di tahun 2023 secara annual ya, sini kalau kita lihat dalam ribuan dolar laporan keuangannya, dari sisi pendapatan memang terlihat menurun ya, dari 8,1 juta dalam ribuan dolar ya, di sini menurun menjadi 6,5 juta dalam ribuan dolar. Jadi kalau kita lihat memang penurunan dari pendapatan ini bisa jadi diakibatkan menurunnya harga batu bara dunia mungkin, dan juga menurunnya nilai ekspor yang diakibatkan penurunan permintaan. Saya rasa sih ini adalah cyclical ya, jadi nanti akan ada masanya lagi pendapatan ini meningkat. Dan kemudian dari beban pokoknya juga di sini terlihat naik dari 3,4 juta dalam ribuan dolar, di sini menjadi 3,9. Nah, sehingga kalau kita lihat secara total laba usahanya memang terlihat cukup signifikan penurunannya. Tapi bukan berarti hal ini menjadi pertanda bahwasanya industri di Adaro ini atau batubara, bergerak di bidang batubara akan meredup ke depannya. Tidak, karena memang ada siklikalnya teman-teman untuk emiten ini. Dan saya rasa sih untuk waktu yang tepat adalah melakukan pembelian di harga sekarang.
untuk harga sahamnya ya. Karena pada saat sekarang lah siklusnya itu berganti arah lagi ke bawah, dan nanti akan ada saatnya lagi siklusnya akan naik lagi, baik dari peningkatan pendapatan maupun performanya. Nah, kalau kita lanjutkan ke ekuitasnya, untuk historis ekuitas Adaro ini cukup bagus ya. Yang di tahun 2018 dalam 6 tahun terakhir itu peningkatannya itu sangat signifikan teman-teman. Kalau kita lihat di sini kurang lebih 100% peningkatannya dari tahun 2018 sampai dengan ke tahun 2023. Yang dimana tahun 2018 dia mencapai angka 54 triliun, meningkat terus-menerus, dan di tahun 2023 boom sangat fantastis mencapai angka 104 triliun dalam rupiah ya. Dan kalau kita lihat di sini memang rata-rata kenaikan ekuitasnya itu per tahun itu mencapai angka 10%. Sangat luar biasa menurut saya teman-teman, karena untuk aset bersihnya ini meningkat sangat signifikan. Padahal untuk emiten ini sendiri dia masih membagikan labanya untuk dividen ya. Berarti peningkatan ekuitasnya ini mungkin karena adanya penurunan dari liabilitasnya dan juga kontribusi dari laba ditahannya. Dan menurut saya pribadi ya teman-teman, untuk kenaikan ekuitas 10% itu sungguh sangat luar biasa ya. Berarti artinya performanya itu sebanding dengan peningkatan asetnya. Nah, sekarang kita lanjut ke historis utang. Nah, ini tadi yang saya katakan, memang terbukti ya adanya penurunan utang di tahun 2023 dan cukup signifikan teman-teman. Di tahun 2022 dia memiliki utang sebanyak 66 triliun dalam rupiah ya. Sekarang sudah menurun signifikan, kurang lebih 20 triliun ya teman-teman, mencapai angka 47 triliun. Nah, ini sangat bagus menurut saya teman-teman. Dan untuk proporsi utangnya dibandingkan dengan ekuitas, dia hanya mencapai 0,45 dari ekuitasnya, atau 45% hanya saja dari ekuitasnya. Proporsinya cukup kecil ya. Itu sangat bagus menurut saya teman-teman, karena untuk masalah likuiditas pasti tidak akan pernah ditemui emiten ini. Dan kita tahu memang untuk laba dari emiten ini kan cukup tebal ya teman-teman, kalau kita lihat secara periode per periode, dan saya rasa memang tidak akan ada masalah untuk pelunasan utang ataupun masalah liabilitas untuk sekelas Adaro ya. Dan ini juga cukup bagus menurut saya untuk pelunasan utangnya ini. Dia mencapai 22 triliun di tahun 2023, itu cukup fantastis menurut saya teman-teman. Nah, itulah kenapa kalau saya lihat dari sisi ekuitas dan juga utangnya ya cukup sangat menarik ya teman-teman untuk diyakini kinerja dari emiten ini. Kemudian kita juga perlu melihat dari sisi posisi kas. Kalau untuk posisi kas sih saya rasa ini tidak perlu diragukan ya teman-teman investor, karena kita lihat di sini cukup fantastis ya. Memang di tahun 2022 itu sebanding dengan kenaikan laba bersihnya. Di sini posisi kasnya mencapai angka 63 triliun, dan di tahun 2023 memang terlihat menurun, tapi ya ini saya rasa cukup fantastis ya jumlah posisi kasnya mencapai angka 50 triliun. Saya rasa untuk pembagian dividen juga tidak akan jadi persoalan ya untuk emiten ini. Saya yakin sih untuk pembagian dividen di tahun 2023 nanti, di tahun 2024 ini pasti saya rasa akan cukup fantastis juga, walaupun memang terjadi penurunan signifikan ya mungkin dari tahun sebelumnya di tahun 2022. Cukup menarik. Nah, kita lanjutkan ke posisi EPS dan ROE-nya. Kalau kita lihat di sini data 6 tahun terakhir ya, untuk EPS-nya di tahun 2023 memang menurun, ya sebanding dengan penurunan laba ya, yang sebelumnya mencapai angka 1.213, turun menjadi 790. Begitu juga dengan ROE-nya, dari 41% menjadi 24%. Ya, terlepas dari penurunan itu, kalau kita lihat, yang pertama untuk EPS-nya itu ya cukup signifikan ya kalau dibandingkan dengan periode-periode sebelum tahun 2022, sama dengan laba bersih tadi. Ya, ini sangat signifikan saya rasa peningkatannya dari tahun-tahun sebelumnya, terutama seperti tahun 2018 dan juga tahun 2019. Sangat menarik sih sebenarnya emiten ini. Nah, artinya potensi untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi ataupun EPS yang lebih tinggi dari 1.213 itu masih terbuka lebar ke depannya teman-teman. Nah, kemudian dari ROE-nya juga, kalau kita lihat rata-rata ROE mencapai angka 18%, itu sangat fantastis ya teman-teman. Kita bisa menghasilkan 18% dibandingkan dengan aset bersih kita, itu sangat efektif menurut saya. Ini rata-rata loh teman-teman, jadi ya performa dari emiten ini sih tidak diragukan lagi ya, walaupun memang terjadi penurunan. Nah, kita lanjut ke historis harga saham. Ini juga perlu kita ketahui ya teman-teman, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya poin atau titik pergerakannya. Kalau kita lihat di sini di tahun 2022 memang itu rata-rata harga saham tertinggi terjadi di situ di tahun 2022.
mencapai angka rata-rata di 3.180. Dan kalau kita lihat di tahun 2023 ini memang sudah cukup tinggi ya harga sahamnya ya, mencapai angka 2.540. Nah, kenapa saya tertarik membahas emiten ini? Karena dari sisi valuasi sebenarnya ini lebih murah dari emiten sejenis ya. Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Dan kalau kita lihat historis harga sahamnya, memang sudah sama sih sebenarnya dengan pergerakan EPS dan juga ROE-nya tadi di slide sebelumnya. Nah, kita masuk ke analisis fundamental, teman-teman. Di sini juga saya akan coba melihat dari sisi valuasi ya. Yang pertama dari PBV-nya, harga saham Adaro pada saat saya membuat video ini kurang lebih di angka 2.600-an lah. 2.630 atau 2.650 ya. Dan di sini terlihat untuk PBV di harga saham 2.600 itu berada di angka 0,8 dan PER-nya di angka 3,3. Nah, kalau kita lihat untuk PBV 1, PBV wajar menurut saya ya di harga yang ke nilai itu berada di angka 3.260. Dan PER 10 ini cukup fantastis ya. Karena tadi memang di harga 2.600 PER-nya itu masih 3,3. Dan saya yakin sih untuk PER 10 wajar untuk emiten sekelas Adaro ya teman-teman. Sehingga PER 10 itu mencapai angka 7.900. Seperti biasa saya kombinasi PER dan PBV yang wajar menurut fundamentalnya yaitu berada di angka 5.581. Nah, kita bayangkan teman-teman, dari harga 2.630 mencapai angka 5.500 yang menurut saya masih standar dengan fundamentalnya itu, potensi gainnya one bagger teman-teman. Nah, ini sangat bagus ya, sangat menarik menurut saya, dan ini salah satu potensi di pasar modal menurut saya. Ini harta karun yang mungkin teman-teman jangan lewatkan ya, walaupun memang kalau kita lihat untuk pergerakan harga sahamnya cukup fluktuatif ya akhir-akhir ini karena mungkin sudah terlihat adanya penurunan dari laba, tapi saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk akumulasi dengan menggunakan money management ya teman. Nah, kemudian dari historis juga perlu kita lihat seberapa layak sih sebenarnya emiten ini dihargai di 5 tahun terakhir gitu ya. Dan untuk PBV-nya itu rata-rata 5 tahun terakhir itu berada di angka 0,92 dan PER-nya angka 5,96. Nah, kita lihat di sini yang menjadi PBV itu di grafik yang kiri dan PER itu di grafik kanan. Nah, kalau kita lihat harga wajar historis, dia dihargai di PBV 0,92. Artinya harga PBV 0,92 itu berada di angka 3.005 per lembar saham. Dan kemudian PER-nya secara historis itu wajar dihargai di angka 5,96. Untuk harganya berada di angka 4.700-an, teman-teman. Sehingga kombinasi PBV dan PER yang terjadi kalau kita lihat di sini ya, harusnya berada di angka 3.809 dengan potensi gain di harga 2.600 tadi mencapai angka 46% atau hampir half bagger ya teman-teman. Nah, ini yang saya katakan kenapa dari analisis fundamental maupun analisis historis masih cukup jauh range harga yang wajar ya teman-teman, dan perlu kita perhatikan sih untuk emiten ini untuk performa kedepannya. Saya rasa cukup menarik. Bagaimana dengan pendapat teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, setelah kita melihat secara fundamental, kita akan coba menganalisis secara teknikal. Baik teman-teman, untuk analisis teknikal, untuk ini sih saya tidak terlalu banyak menganalisis ya, karena kalau kita lihat, kalau dibilang emiten ini berada di harga paling bawahnya juga bisa dikatakan tidak ya. Saya coba menarik garis secara bulanan ya di sini. Kita akan coba melihat beberapa garis yang menjadi panduan kita untuk menentukan harga beli dan harga jual. Tapi tetap do with your own risk ya teman-teman, menggunakan money management yang baik tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat titik support, ini grafiknya secara bulanan ya teman. Saya rasa di harga 2.400 ini sudah menjadi titik support ya menurut saya, karena dia pernah mengalami pemantulan resisten di tahun 2018. Dan memang titik tertingginya itu berada di harga 4.000 ya teman-teman. Dia pernah mencapai angka 4.000-an ini di tahun 2023. Dan ini menjadi all time high-nya. Dan kalau kita lihat di sini, apakah memang sekarang, memang kalau dilihat secara bulanan ya, candle-nya sudah bullish ya teman-teman. Candle bullish ini untuk monthly, apakah ini bisa bertahan? Kalau saya rasa ini bisa bertahan. Dia akan melanjutkan penguatannya kurang lebih ke harga di 2.000-an ataupun 3.000-an teman-teman. Kalau kita lihat di sini secara minor trend ya,
Untuk minor trend saya rasa titik resisten pertama itu berada di angka 3.100-an ya. Dan kalaupun memang dia menuju ke harga 3.100 dan tembus dengan resisten ini, saya rasa sih penguatan ke harga 4.000 juga akan kembali menguat lagi. Tapi tentunya dengan mempertimbangkan performa ya teman-teman. Kalau tadi memang kita lihat performanya lagi menurun, dan wajar saja sih harga sahamnya menurun ya. Tidak seperti emiten lain yang dimana dia mencatatkan laba yang cukup tinggi, tapi harga sahamnya tidak meningkat. Ataupun sebaliknya, dia harga labanya menurun atau bahkan minus, tapi harga sahamnya meningkat. Dan kalau kita lihat secara teknikal sih di Adaro ini dia mengikuti performanya ya untuk harga sahamnya. Dan kalaupun nanti memang dia sudah mencatatkan performa yang bagus di beberapa periode ke depan, saya yakin sih ini akan menjadi titik support nantinya teman-teman di harga 4.000 ini. Dia akan melakukan penguatan kembali, harganya melebihi angka 4.000. Dan kalau sekarang, apakah sebaiknya kita menunggu? Kalau saran saya sih sebaiknya boleh mencicil beli, karena ini juga sudah terlalu signifikan ya penurunannya dari harga 4.000 kurang lebih 100%. Kalau kita menuju ke harga 4.000 kembali seperti yang kita bahas tadi. Di sini boleh cicil beli karena memang ini juga sudah menjadi titik support ya tahun 2018 di angka 2000-an ya. Dan kalau memang bisa disimpulkan sih di angka range 2.400 ini sampai dengan kurang lebih 2.500 itu area buy ya teman-teman menurut saya. Apakah bisa menurun kembali? Kalau memang dia menurun, dia akan menuju ke harga di 2.000 sih menurut saya teman-teman. Tapi apapun itu, untuk secara teknikal sih hanya membantu kita untuk melihat kapan kita bisa melakukan pembelian, dan saya rasa di titik sekarang sih sudah bisa dilakukan pembelian ya, walaupun memang dengan menggunakan money management. Persiapkan dana lebih apabila dia melakukan penurunan harga kembali di harga yang lebih rendah dan harga 2.000 teman-teman. Baik, setelah analisis teknikal, kita akan lanjutkan ke analisis sentimen maupun newsnya ya teman-teman. Di sini saya ada mengambil 3 media ya, 3 news. Yang pertama, untuk tahun ini, maksudnya di tahun 2024, emiten ini menargetkan volume penjualan di level 65-67 juta ton. Artinya itu meningkat teman-teman dari periode tahun 2023. Dan dari anak perusahaannya juga Adaro Mineral Resources targetkan sebesar 4,9 sampai 5 juta ton. Artinya di sini proyeksi dari emiten ini untuk tahun 2024 memang meningkat. Dan kalau ini terjadi dan tercapai, laba bersih yang terjadi di tahun 2022 maupun di tahun 2023 itu saya yakin sih akan terlewati ya teman-teman. Dan inilah potensinya apakah memang terbukti nanti di tahun 2024. Sentimen positif menurut saya. Dan kemudian untuk teman-teman investor yang mengincar dividen ya, di sini saya melihat ada beberapa pernyataan dari beberapa analis proyeksi saham Adaro di tahun 2024 ini untuk tahun 2023 tahun bukunya untuk dividennya hanya 40% dari total laba bersihnya. Berarti tingkat dividen yield di sini menjadi cukup menurun sih memang teman-teman, menjadi 4,46%. Tapi ya wajar saja karena tadi memang dari sisi pendapatan atau performa juga dia menurun, jadi menurut saya wajar akan terjadi penurunan dari sisi pembagian dividennya. Nah kemudian di sini juga kalau dibandingkan dengan emiten sejenis untuk news yang ketiga, ini juga menjadi alasan saya kenapa saya lebih memilih bahas emiten ini dari emiten sejenis seperti misalnya PTBA atau ITMG, karena dari sisi valuasi memang secara umum tadi dari PBV maupun PER maupun secara historis itu lebih murah ya, valuasinya lebih rendah. Pasar mungkin lebih mengapresiasi seperti PTBA maupun ITMG secara valuasi harga pasarnya. Nah, itu merupakan peluang menurut saya teman-teman, karena tidak wajar saja emiten sejenisnya berada di valuasi yang lebih tinggi dari emiten ini. Walaupun tadi dari sisi performa ya sama-sama mencatatkan laba yang cukup tinggi ya teman-teman, apalagi ini kan pertambangan ya. Jadi saya rasa ini adalah anomali, berarti pasar belum mengapresiasi full untuk emiten ini mencapai angka nilai PBV maupun PER-nya yang sebanding dengan pencapaiannya. Seperti misalnya emiten lain di PTBA ataupun di TMG, dia sudah dihargai sebesar nilai dunia dan juga PER-nya juga sudah cukup tinggi ya, dihargai melebihi PER yang dihargai di Adaro. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham Adaro teman-teman. Apapun pembahasannya ini, tetap menggunakan money management yang baik ya teman-teman. Disclaimer on.
keputusan membeli dan menjual tetap berada di tangan teman-teman investor. Seperti biasa, boleh diberikan komentar teman-teman apabila ada pendapat lain mengenai emiten ini, atau mungkin teman-teman merasa yang saya bahas juga masih banyak salahnya, boleh di komen juga teman-teman. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.